Halo semuanya. Jadi di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sebelumnya, kami dari semester 5 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Flaviana Kidisilula Matokan dan teman saya Gabriela Cintiara Kaitimu, Maria Yohana Paula Nora Fernandes, Mario Vincencio Gregoriano Suta, dan selamat menyaksikan. Berikut tabel perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup. Perbedaan yang pertama yaitu terletak pada pengertian. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan adanya perubahan bentuk, ukuran, berat, dan juga tinggi. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses diferensiasi organogenesis yang diakhiri dengan adanya terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan juga lebih dewasa. Yang kedua, perbedaan sifat. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk aslinya. Dan kuantitatif, di mana suatu organisme yang dulunya kecil seiring dengan berjalannya waktu akan berubah menjadi lebih besar. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, di mana suatu organisme yang tadinya belum matang dalam sistem reproduksinya, maka sekarang menjadi lebih matang atau dewasa. Waktu untuk pertumbuhan adalah jangka pendek atau berhenti di suatu waktu. Bentuknya terlihat seperti fisik atau pasti, dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam besaran. Sedangkan untuk perkembangan adalah jangka panjang atau akan terus terjadi. Bentuknya bisa dilihat namun tidak dapat diukur atau tidak pasti. Contoh untuk pertumbuhan adalah bayi yang tadinya memiliki berat 2,5 kg sekarang menjadi 5 kg. Bayi yang tadinya memiliki tinggi 59 cm sekarang menjadi 87 cm. Sementara contoh untuk perkembangan yaitu pematangan hormon-hormon dalam tubuh dan pematangan sel ovum serta sel sperma. Yang berikut, proses perkecambahan. Camba merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji. Secara umum, biji dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Proses perkecambahan dibagi dalam 4 tahap. Pertama, imbibisi air. Imbibisi air merupakan proses masuknya air ke dalam benih untuk memulainya proses perkecambahan. Yang kedua, sekresi hormon girbelin. Embrio aktif akan mengekskresikan hormon girbelin. Yang ketiga, produksi enzim hidrolitik. Air yang masuk akan memicu aktifnya hormon giberlin. Nantinya, hormon tersebut akan memicu sel-sel di lapisan aleuron memproduksi enzim amilase. Setelah itu, enzim amilase akan bekerja di endosperma atau cadangan makanan untuk mengubah pati menjadi gula. Yang keempat, perkembangan radikula. Perpanjangan sel radikula diikuti dengan munculnya radikula dan tumbuhnya kulit biji. Kemudian, kecamba yang dihasilkan ini akan mengalami pertumbuhan primer. Tipe epigel dan hipogel. Yang pertama, perkecambahan tipe epigel. Dalam bahasa Yunani, epi berarti atas. Jadi, perkecambahan epigel adalah proses pertumbuhan biji di mana kotiledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Saat kotiledon naik ke permukaan tanah, maka kotiledon akan berfotosintesis sebagai pengganti daun yang belum terbentuk. Yang kedua, perkecambahan tipe hipogel. Tipe hipogel adalah kebalikan dari epigel. Perkecambahan hipogel merupakan pertumbuhan biji di mana kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Hal ini terjadi karena pada masa awal pertumbuhan, embrio bagian epikotil tumbuh lebih panjang daripada hipokotil. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan yaitu dari faktor luar. Yang pertama, air. Air merupakan salah satu syarat penting bagi berlangsungnya proses perkecambahan benih. Faktor yang mempengaruhi penyerapan air oleh benih adalah sifat dari benih itu sendiri, terutama kulit pelindungnya dan jumlah air yang tersedia pada medium di sekitarnya.
Yang kedua, temperatur. Temperatur merupakan syarat penting yang kedua bagi perkecambahan benih. Temperatur optimum adalah temperatur yang paling menguntungkan bagi berlangsungnya perkecambahan benih. Temperatur optimum bagi kebanyakan benih tanaman adalah di antara 80-950 Fahrenheit atau 00 sampai 50 Celcius. Pada saat perkecambahan berlangsung, proses respirasi akan meningkat pula dengan meningkatnya pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida, air dan energi yang berupa panas. Terbatasnya oksigen yang dapat dipakai akan mengakibatkan terhambatnya proses perkecambahan benih. Kebutuhan benih terhadap cahaya untuk perkecambahannya berbeda-beda tergantung jenis tanamannya. Benih dapat diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan akan cahaya menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, golongan yang memerlukan cahaya secara mutlak untuk perkecambahannya, misalnya Viscum album. Golongan yang kedua, golongan yang memerlukan cahaya untuk mempercepat perkecambahannya, misalnya Cactuca sativa. Yang ketiga, golongan di mana cahaya dapat menghambat perkecambahan, misalnya Allium sp. Yang terakhir, golongan di mana benih dapat berkecambah sama baik di tempat gelap atau adanya cahaya, misalnya Leguminosae. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Yang kedua, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor eksternal terdiri dari zat hara atau nutrisi, cahaya, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. Yang pertama, zat hara sebagai sumber energi yang dibagi menjadi makro atau zat yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan mikro atau zat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Dalam zat hara, keadaan fisiologi tumbuhan yang kekurangan unsur makro dan juga mikro disebut sebagai defisiensi. Yang kedua, cahaya sebagai sumber untuk fotosintesis, untuk meningkatkan pembentukan kloroplas, dan jika tanaman memperoleh sedikit cahaya pertumbuhan akan lebih cepat namun abnormal. Yang berikut, temperatur atau suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula transpirasinya. Pertumbuhan akan terhambat karena tumbuhan kehilangan banyak air saat transpirasi. Yang berikut, air. Membantu reaksi kimia dalam sel, menunjang proses fotosintesis, dan menjaga kelembapan. Dan pelarut unsur hara di tanah agar mudah diserap. Yang berikut, derajat keasaman atau pH. pH netral berarti unsur hara yang diperlukan terpenuhi. pH asam berarti unsur yang ada meracuni tumbuhan. Yang kedua, faktor internal yaitu gen, yaitu substansi yang menurunkan sifat dari induk ke keturunannya, mengatur keadaan fisik dan non-fisik pada tumbuhan. Contohnya warna bunga dan rasa buah. Yang kedua, fitohormon berarti zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Contohnya seperti teman-teman lihat pada layar. Hormon-hormon yang berpengaruh. Yang pertama, auksin. Hormon auksin berfungsi mempercepat pertumbuhan tumbuhan dengan mendorong produksivitas jaringan meristem. Auksin juga mempercepat diferensiasi sel tersebut sehingga terjadi pemanjangan dan pertumbuhan batang dan akar, pembentukan daun, biji, dan juga buah. Yang berikut, fitohormon sitokinin mempercepat pembelahan sel pada tumbuhan atau biasa disebut dengan sitokinesis. Sitokinin merupakan hormon yang dapat mempertahankan tumbuhan dari perubahan suhu, juga infeksi virus, penuaan pada tanaman berjalan lebih lambat. Yang berikut, gibberellin adalah hormon yang dapat membuat tumbuhan tumbuh dengan cepat karena mendorong pembentukan biji, buah, dan bunga, juga mendorong pemanjangan pada batang. Yang berikut, etilen adalah hormon pertumbuhan berbentuk gas yang dapat mempercepat pematangan pada buah. Hormon etilen berada pada buah juga daun yang mengalami penuaan. Yang berikut, kalin adalah hormon pertumbuhan yang memengaruhi pembentukan organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan juga bunga. Yang berikut, asam traumalin
merupakan hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk membangun jaringan yang rusak dikarenakan luka. Jika tumbuhan terluka karena lingkungan luar, asam traumalin akan memperbaiki bagian yang rusak tersebut. Hormon penghambat pertumbuhan yaitu asam abisat. Asam abisat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Asam abisat membuat tanaman tidak mampu bertunas walaupun kondisi lingkungan sekitarnya mendukung. Kondisi ini biasa disebut dengan dormansi. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. 1. Fase embrio. Fase embrio merupakan fase ketika terbentuknya zigot, alias sel hasil pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Pada saat pembuahan sampai dia berkembang pada tahap embrio. Embrio adalah fase perkembangan dari zigot ketika sudah menetas di dalam rahim induknya, namun belum dilahirkan. Buat sampai ke tahap itu, zigot akan melakukan pembelahan secara mitosis sampai membentuk organ dan bisa menjadi suatu individu multiseluler. Secara umum, fase embrio akan melewati 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pembentukan morula atau morulasi. Tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan yang pertama adalah tahap morulasi, yakni tahap pertumbuhan awal embrio ketika bentuknya mirip setangkai anggur. Pada tahap ini, zigot melakukan pembelahan mitosis berkali-kali yang menghasilkan 2 sel anakan. Dengan kata lain, pembelahan sel dimulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya, sampai terbentuk 16-64 sel. Hasilnya bakal muncul blastomer, yakni sel-sel berinti yang ukurannya lebih kecil. Bentuk sel menggerombol rapat, sehingga menyerupai buah arbei. Nah, dari situ asal nama morula, dari kata murum yang artinya arbei. Yang berikut, tahap pembentukan blastula atau blastulasi. Setelah terbentuk morula, ternyata sel-sel ini terus membelah diri loh. Setelah melewati tahap morulasi, akan terjadi pembagian sitoplasma terhadap 2 kutub yang sudah terbentuk pada sebelumnya. Sitoplasma akan lebih banyak terbentuk di kutub vegetatif. Yang berikut tahap pembentukan gastrula. Blastostol yang sudah terbentuk pada tahap sebelumnya ternyata akan mengecil sampai akhirnya menghilang loh. Hal ini karena selnya terus bergerak. Dari salah satu sisi ke sisi yang lain, menuju ke tempat di mana sel-sel ini akan berkembang atau gerakan morfogenesis. Berikut fase argogenesis. Sebagaimana sudah saya singgung di atas, proses gastrulasi menghasilkan 3 lapisan germinal. Nah, dari ketiga lapisan ini, sel tubuh dan organ-organ akan bertumbuh secara bertahap. Tahap inilah yang disebut sebagai tahap argogenesis. Ketika sel-sel akan membentuk menjadi sel jaringan. Setelah semua tahap di atas selesai, maka embrio tersebut siap dilahirkan menjadi individu baru. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam hewan itu sendiri. Biasanya faktor internal ini ada 2 macam, yakni hormon dan gen. Keberadaan hormon dapat mempercepat, merangsang, atau memperlambat proses tertentu dari dalam hormon. Contohnya, hormon tiroksin berperan merangsang metafosis pada katak. Berikut hormon somatomedin berperan mempengaruhi pertumbuhan tulang. Sedangkan hormon juvenile justru menghambat metafosis sehingga hewan tidak lebih cepat dewasa.
Berikutnya adalah gen. Gen juga berperan penting dalam membawa sifat yang diturunkan oleh induk sehingga mempengaruhi warna bulu, bentuk tubuh, dan sebagainya. Berikutnya faktor eksternal. Adapun biasanya faktor eksternal biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya suhu, kandungan oksigen, kelembapan, dan sebagainya. Contohnya, domba yang tinggal di dataran tinggi bakal punya bulu yang lebih tebal dibandingkan domba yang tinggal di dataran rendah. Karena udara di dataran tinggi jauh lebih dingin.